sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Sekarang kita ambil sifat ulu, selesaikan hari ini insyaallah. Baik. Kemarin kita sudah tetapkan sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Sifat ulu mutlak. Ulu zat, ulu qadar dan ulu qahr. Ulu qahr. Ulu zat atau ulu qadar dan ulu qahr ini tidak ada yang mengingkari, sampai ahlul bidah itu menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulu zat ini mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala di mana? Zat Allah Subhanahu wa taala di atas. Jadi sifat ulu ini tetap dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Demikian pula apa? Akal dan fitrah. Akal dan fitrah. Dari Al-Qur'an, iya. Ini disebutkan oleh musannif rahimahullah. Di sini banyak dalilnya dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan. Dan disebutkan bahwasanya sifat ulu itu ditetapkan lebih dari 1000 dalil. Iya, lebih dari 1000 dalil penetapan sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan beberapa ibarah. Ya, disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ada 18 ibarah tentang penetapan sifat ulu. Bentuknya penyebutan dari diantaranya fauqiyah, akan datang nanti disebutkan di dalam ayat. Iya. As-sa'at ilaih, iya. An-nuzul, at-tanzil misalnya minhu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Jadi dalil penetapan sifat ulu itu lebih daripada 1000 dalil dengan beberapa apa? Ibarah, beberapa ibarah. Dan yang menafikan dari sifat ulu ini itu ada dua. Iya. Atau orang yang berbicara tentang sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa kelompok. Kelompok pertama di sunnah wal jamaah, jelas. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala iya, di atas makhluknya. Mustawiyan iya ala arsyihi ba'inu min khalqihi. Itu ucapan dari sunnah wal jamaah. Allah Subhanahu wa taala di atas, istiwa di atas arsy-Nya, kemudian terpisah dengan makhluknya, terpisah dari makhluknya. Dan ada yang mengatakan di antaranya Mu'attilah Al-Jahmiyah. Iya, Mu'attilah dari Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala ini tidak berarah. Iya, tidak ada arahnya. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Iya. Tidak terpisah dan tidak bersatu. Mereka menafikan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ini dari ucapan Mu'tazilah. Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, ucapan dari Hulul Al-Jahmiyah, Hululi Al-Jahmiyah. Iya, Jahmiyah tapi dari Hululiyahnya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala zatnya di mana-mana. Iya. Di mana-mana. Jadi ini berbeda dengan Mu'attilah Jahmiyah, ya. Mu'attilah Jahmiyah dikatakan Allah tidak berarah. Tidak di mana? Tidak di sini, tidak di sana, tidak di situ. Tidak ada. Tidak di luar, tidak di dalam. Kalau Hululiyah Jahmiyah sebaliknya, dikatakan Allah fi kulli makan, di mana saja, di atas, di bawah, pokoknya di mana? Zatnya, zatnya. Iya. Ini dua ada perbedaan dari sisi ucapan. Dari sisi ucapan. Kemudian yang terakhir ini dari Sufiyah. Ya. Sufiyah mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala zatnya fawqas samawat. Zat Allah di atas, tapi zat Allah juga di mana? Fi kulli makan. Iya. Jadi zat Allah itu fokus samawat. Ditetapkan zat Allah di atas, tapi
Dia menetapkan juga bahwasanya zat Allah itu di mana? Di mana-mana. Zat Allah di mana? Di mana-mana. Ini dari 4. Iya. Termasuk Ahlussunnah wal Jamaah yang berbicara tentang sifat ulu. Ada yang menafikan, ya, zat Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ada yang sekedar menetapkan zat Allah di bawah, di mana-mana, ya. Dan ada yang menetapkan Allah di atas, kemudian juga menetapkan zat Allah di mana? Di mana-mana. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, lihat ucapannya Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Ya. Istiwa di atas arsy-Nya. Terpisah dengan makhluknya dan ilmunya fi kulli makan. Itu modelnya. Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, di atas. Beristiwa di atas arsy-Nya. Terpisah dengan makhluknya dan ilmunya fi kulli makan, di mana-mana. Bisa? Hah? Iya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bi kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Itu dari kelompok yang berbicara tentang sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kita baca dari ayatnya, penetapan sifat ulu disebutkan di sini ada berapa dalil? Dikatakan ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Lihat. Ini takbir. Dari kata apa? Rafi'. Iya, wa rafi'uka ilayya. Jadi angkat ilayya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rafi', kalau dikatakan rafi' apa? Kemana? Hah? Ya, diangkat ke atas. Iya, diangkat ke atas. Ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu diangkat apa? Isa diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkat ke mana? Diangkat ke atas. Kemudian di ayat lain barrafa'ahu Allahu ilaihi. Lihat. Dari kata rafa'ah. Kemudian digandengkan dengan huruf ilah. Huruf ilah. Ini dari bentuk ta'bir juga. Ta'bir juga tentang Allah Subhanahu wa taala di atas. Kemudian kata beliau wa ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Dari kata sa'ad, ilaihi yas'adu. Ilaihi yas'adu al kalimut thayyib. Dan yang mengangkatnya ke atas adalah al 'amalus shalih. Al 'amalus shalih. Ini dari tasrih, pendalilan Allah Subhanahu wa taala di atas dengan beberapa ibarat. Kemudian yang selanjutnya kata beliau ya Hamanu. Nah, ini dari menterinya Firaun ini. Ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Iya, bangunkan saya suatu bangunan. Iya, supaya saya bisa mendapatkan jalan. Jalan ke langit. Jalan ke langit asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Supaya saya bisa melihat Rabbnya Musa. Wa inni la'adunhu kadhiba. Iya. Kenapa Firaun ini suruh bangunan ke atas? Kenapa enggak suruh menteri saya? Hah? Kenapa? Karena Musa mengatakan kepada Firaun di mana? Allah di mana? Di atas. Oleh karena itu Firaun menyuruh Haman menterinya untuk membangun julang ke atas. Iya, karena supaya sampai sampai kepala langit, kemudian dia lihat apa? Robnya Musa, itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan seandainya Musa mengatakan Robku di mana-mana, maka Firaun mengutus tentaranya untuk mencari Allah. Iya, mencari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil penetapan dari Nabi Musa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Kemudian dari ayat lain amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Ya. Kalau ini penilaiannya amintum man fis sama. Iya. Ada dua pendalilan di ayat lain amintum man fis sama ayursila alaikum hasiba wa sata'lamuna kaifa nadir.
Penilaiannya dari kata fis sama. Ini ada dua makna. Mana yang pertama saya sebutkan? Ini sudah lewat ini. Nah, siapa? Arsyad. Fi? Iya, bukan bermakna dzurfiyah, bermakna ala. Iya, ala. Jadi apa kau merasa aman? Siapa yang berada di atas? Di atas langit. Iya, di atas langit. Ini makna yang pertama. Jadi fi bermakna ala, bukan bermakna dzurfiyah. Seperti dalam ayat fasiru fil ard. Jalanlah. Iya, fil ard. Maksudnya fil ard. Di atas bumi. Jangan kamu di jalan di bawah bumi, di bawah tanah sana. Iya, di dalam ayat lain, la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Saya akan salib kalian ini dari penyihirnya Firaun fi judhu'in nakhl. Iya, di tiang korma. Apa maksudnya ini? Di dalam atau di atas? Ya, di atas tiang disalib. Ini menunjukkan fi bermakna ala. Yang kedua, rahmat. Ingat, sama dari kata bahasa apa? Sesuatu yang berada di atas kita. Iya, berada di atas kita. Apa saja yang berada di atas kita namanya sama. Ya, amintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman? Siapa yang berada di atas kita? Iya, di atas kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas kita, di atas segala makhluknya. Jadi itu dua pendalilan fi sama, ya. Fi sama. Fi bermakna ala. Iya, yang kedua sama bermakna sesuatu yang berada di atas kita, itu sama. Apa saja yang berada di atas kita namanya sama. Ini pelpon sama karena di atas kita. Baik, ini dari Al-Qur'an dengan tabir, beberapa tabir. Banyak tabirnya ya. Tasrih dengan bil fauqiyah. Iya, seperti yakhafuna rabbahum min fawqihim. Min fawqihim. Di sini fawq muta'alliq dengan huruf jar apa? Didahului oleh huruf jar min. Itu dia. Min fawqihim. Kadang juga fawq tidak didahului oleh huruf jar. Seperti dalam ayat wa huwal qahiru fawqa ibadi. Jadi fawqiyah. Fawqiyah artinya di atas. Ya, fawqiyah. Jadi ini bentuk tasrih lagi untuk Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Dan masih banyak tasrihnya. Masih banyak tasrihnya untuk Allah Subhanahu menentukan Allah Subhanahu wa taala di atas, seperti turunnya Al-Qur'an, ya. Ini turun dari mana? Dari atas ke bawah, iya. Kemudian ya'rujul malaikah. Ini dari kata al-'arj, mi'raj, ya, naik. Iya, naik. Kemudian yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala. Iya, lawazimnya apa? Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu? Iya, ini lawazim, ya. Lawazim nuzul, Allah turun, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu di atas karena turun. Karena turun. Kemudian dari dalil menetapkan sifat ulu itu banyak. Mulai dari dalil qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah. Penetapan sifat ulu datang dengan 3 dalil dalam hadis. Secara ucapan, atau perbuatan, atau pengakuan. Secara ucapan, Rasulullah SAW bersabda, ala ta'manuni wa ana aminum man fis sama. Lihat. Tidakkah kau mempercayaiku? Tidakkah kalian mempercayaiku? Sayalah kepercayaan man fis sama. Sudah lewat tafsirnya, man fis sama, ya. Sayalah kepercayaan siapa yang berada di atas langit. Itu Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hadis. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Dari perbuatan, itu doa. Iya. Dalam hadis, di hadis panjang, ya,
di ayat turunnya apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini Nabi SAW mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan, ya Allah, Allahumma syhud, Allahumma ishhad, Allahumma ishhad. Iya. Dia mengangkat tangannya, kemudian dia berkata, ya Allah, saksikanlah, persaksikanlah, persaksikanlah. Ini dari perbuatan dan banyak dari perbuatannya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Nabi SAW itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Kemudian dari takririyah, iya, hadis jariyah. Kala datang kepada Nabi SAW, kemudian dia bertanya kepada jariyah, iya, aina Allah? Iya, qalat fis sama. Wa man ana? Anta Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ittikha fa innaha mu'minah. Iya, ini namanya pengakuan bahwasanya Allah di langit. Seandainya Nabi SAW, seandainya Allah di langit, iya, Nabi SAW bilang, ketika tanya, di mana Allah? Dia kata di langit. Perhatikan. Seandainya Allah tidak di langit, dia di atas langit, di mana-mana, pasti Nabi SAW bilang apa? Hah? Kamu salah. Kamu salah. Iya. Karena Nabi kalau dia kemungkaran pasti ditambih. Tapi karena benar, maka diikutkan dengan lepaskan dia karena dia mukmin. Beristimbat di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah dikatakan siapa yang tidak mengatakan Allah di atas langit berarti bukan mukmin. Kenapa? Karena misalkan ketika disebutkan siapa yang di mana Allah dikatakan di atas langit, dikatakan lepaskan dia seorang mukmin. Iya, berarti kalau orang yang mengatakan Allah tidak di atas langit, berarti dia bukan mukmin. Ini dari hadis. Kemudian dari sunnah dari ijma', ini dulu dari beberapa ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, dengan ucapan apa? Innallaha fawqas samawati. Ya. Mustawin 'ala 'arsy. Ba'inun min khalqihi wa 'ilmuhu fi kulli makan. Innallaha fawqas samawati. Allah di atas langit. Mustawin 'ala 'arsy. Istiwa di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi. Terpisah dengan makhluknya. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Iya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Kemudian dari apa lagi? Akal. Dari akal, iya, kita ketahui bahwasanya sesuatu yang disembah itu, sesuatu yang menjadi ilah itu adalah memiliki sifat yang sempurna. Iya, dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat ul-ulu. Yang dimana ini lawan dari sifat suful. Dan sifat suful itu adalah sifat kekurangan, dan yang menjadi Rabb itu tidak mungkin kecuali dia bersifat sempurna. Di antara sifat kesempurnaan adalah sifat al-ulu. Itu dari akal. Sebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian dari sisi fitrah. Ya, fitrah manusia jelas. Iya, fitrah manusia jelas. Disebutkan kalau apa? Dari akal itu jelas ya bahwasanya seorang sesuatu yang disembah ini yang menjadi sembahan, nah itu adalah memiliki kesempurnaan, sifat kesempurnaan, sehingga dia menjadi sembahan yang hak. Memiliki sifat kesempurnaan. Iya. Di antara kesempurnaan adalah sifat al-ulu. Sifat al-ulu. Kenapa? Karena lawan dari ulu adalah sifat suful. Sedangkan suful ini sifat apa? Sifat rendah. Ya kan? Di bawah itu sifat rendah. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat yang kesempurnaan, yaitu sifat al-ulu. Kemudian yang terakhir dari fitrah. Nah, ini jelas. Fitrah jelas. Bahwasanya hati-hati seorang itu pasti mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah di atas. Seperti kisah jariyah, ya. Ini fitrah. Fitrahnya.
Dari kisah Al-Jari yang ditanya, "Ma'aina Allah fis sama?" Itu fitrah. Ya. Fitrah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Fitrahnya. Disebutkan dalam kisah, disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dari kisah dari Abil Ma'ali Al-Juwaini bersama muridnya Abi Ja'far Al-Hamadani. Jadi Abil Ma'ali Al-Juwaini ini dia berbicara di atas mimbar. Iya. Menafikan sifat al-ulu. Menafikan sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak di atas dan tidak beristiwa di atas arsy-Nya. Tidak beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian Al-Hamadani ini Abi Ja'far Al-Hamadani dia bertanya kepada ustadznya. Iya. Bagaimana engkau telah menyebutkan bahwasanya Allah itu tidak di atas dan tidak beristiwa di atas arsy-Nya? Iya, padahal itu datang dalam Al-Qur'an. Iya. Mungkin Abi Ja'far Al-Juwaini ini bisa membantah dari ayat itu. Kemudian Abi Ja'far tadi Al-Juwaini ini gurunya bisa membantah dari hadis, dari ayat. Tapi Abi Ja'far Al-Hamadani dia bertanya kepada Abil Ma'ali Al-Juwaini, dikatakan, lalu bagaimana dengan sesuatu yang saya dapati dalam diri saya? Iya. Setiap kali ada terjadi sesuatu, hati saya itu selalu mengarah ke atas. Iya. Selalu mengarah ke atas. Kalau ada yang apa-apa, saya dapati hatiku selalu mengarah ke atas. Iya. Maksudnya tanpa dipaksa, iya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas. Mengarah ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abul Ma'ali ini itu tidak bisa berkata-kata. Kemudian dikatakan hayyarani Al-Hamadani, hayyarani Al-Hamadani. Hamadani ini buat saya bingung. Hamadani ini membuat saya bingung. Kemudian turun dari mimbar. Diberhentikan bicaranya. Perhatikan, ini fitrah. Fitrah dari seorang ahlul bid'ah. Lihat. Yang sudah mengikis ayat dalam-dalam untuk mentahrif sifat ulu untuk Allah yang ditetapkan dengan 1000 dalil. Tapi dia tidak bisa mengikis fitrahnya. Tidak bisa mengikis fitrahnya. Subhanallah ya. Mungkin ayat bisa dikikis, ya. Padahal jelas. Tapi fitrahnya yang berada padanya itu tidak bisa dia kikis. Jadi penetapan ulu itu penetapan dari dalil yang sangat banyak. Dengan 5 dalil. Al-Quran dan Sunnah itu mutawatir. Baik. Ini dari penetapan sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat ulu hakiki, ya. Dan ini sifat dari sifat dzatiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan tanpa ada tahrif, tanpa ada takyif dan tanpa ada tamsil. Insyaallah nanti besok kita masuk dalam pembahasan ma'iyah. Nah, ini masih berkaitan tentang sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat tadi itu ya, penukilan dari Ibnu Taimiyah, ya. Innallaha fawqas samawati mustawin 'alal 'arsyihi ba'inu min khalqihi. Itu dia. Wa ilmuhu fi kulli makan. Karena itu ada hubungannya dengan ma'iyah nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Baik. Sebelum alarm berbicara ya, kita tutup duluan ya. Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.